Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Pentingnya Kebijaksanaan Ilahi. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dalam Amsal 1 ayat 5-7. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudaraku yang saya kasihi, hikmat adalah hal yang sangat penting bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Seorang raja dan pemimpin yang bijaksana akan membawa rakyatnya dalam kedamaian dan kemakmuran. Tetapi pemimpin yang tidak bijaksana akan menghancurkan semua yang mengikutinya. Hikmat, kebijaksanaan diperlukan dalam segala hal dan segala perkara di bumi ini. Orang bijak akan mendengarkan. Orang bebal tidak mau mendengarkan. Orang yang berpengertian dapat menimbang dengan bijak. Orang yang bodoh tidak punya pertimbangan dan akan jatuh dalam jerat. Untuk memahami apa yang menjadi rahasia dan kebijakan ilahi, dibutuhkan hikmat dari Tuhan. Hikmat berbeda dengan orang pandai. Orang pandai bisa saja tingkah lakunya tidak berhikmat. Hikmat berbicara soal ketepatan. Kita akan membaca dalam 1 Korintus 2 ayat 6-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikop, hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia.
Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudaraku yang saya kasihi, inilah hikmat yang mengalahkan kepandaian dunia. Hikmat dari pikiran Tuhan sendiri. Manusia duniawi menilai hikmat menurut pikiran sendiri, namun manusia rohani menilai menurut hikmat Tuhan. Ada 3 jenis hikmat. Yang pertama, hikmat dari Tuhan. Yang kedua, hikmat manusia. Yang ketiga, hikmat dari iblis. Apakah kita rindu memiliki kekayaan surgawi yang sudah Tuhan siapkan bagi kita? Kekayaan Tuhan bukan sekedar tentang uang di bumi yang bisa lenyap. Sekali lagi, hikmat adalah ketepatan. Banyak orang dengan hikmat manusia bisa berhasil dan kaya di mata dunia, tapi belum tentu ia kaya di mata Tuhan. Ada orang-orang yang memakai hikmat dari iblis untuk menjadikannya berhasil dan sukses dalam hidup, tetapi iblis tidak akan pernah benar-benar menolong kita. Dia sedang menipu Anda. Jangan bersekutu dalam hikmat dan perbuatan-perbuatan iblis, karena kita akan disebut sebagai penyembah iblis. Iblislah yang jadi bapa kita, dan kita sedang tersesat dan binasa. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Orang yang belum merasakan kegagalan sendiri cenderung akan susah diperingatkan. Mereka memilih jalan kegagalan daripada taat pada peringatan.
Apakah saudara seperti itu? Memiliki orang-orang yang masih bisa menasehati dan membimbing kita adalah sebuah anugerah Bapa. Bayangkan hidup kita tanpa orang-orang yang seperti itu. Betapa bebasnya kita melakukan segalanya, dan kita tidak sadar jalan kita sudah tersesat begitu jauh dari rencana Tuhan. Apakah kita pernah merindukan seorang ayah, seorang ibu, bahkan para pemimpin rohani yang mendoakan dan membangun rumah rohani bagi kita adalah merupakan ayah dan ibu kita? Tapi mengapa kita sering tidak mempercayai mereka, tidak mendoakan dan mendukung mereka, dan malah menjadi marah apabila kita diingatkan? Setiap anak memiliki sisi pemberontakan di masa-masa tertentu dalam hidupnya. Tapi terkadang karena pilihan yang salah itu akan membuat saudara menyesal seumur hidup, membuat saudara menangis dan menginginkan waktu itu kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan saudara. Dengarlah didikan ayahmu. Jangan sia-siakan ajaran ibumu. Dengarlah didikan. Saudaraku yang saya kasihi, ada beberapa alasan mengapa seseorang itu sangat sukar untuk dididik. Alasan yang pertama, ia tidak sadar bahwa ia sedang dididik untuk kebaikan. Kemudian alasan yang kedua, ia mempunyai luka dan kemarahan yang belum dibereskan. Dan alasan yang ketiga, ia sadar itu didikan, namun ia memilih menolaknya karena ia tidak suka dididik. Ia memberontak. Semua ini berasal dari dalam diri kita sendiri. Ini pilihan saudara dan saya. Apakah saudara mau mendengar dan tidak menyia-nyiakan ajaran para pemimpin kita, ayah ibu kita? Ataukah kita merasa kita cukup berhikmat dan pandai untuk memilih jalan-jalan kita sendiri? Mari saudara, kita berdoa agar Tuhan memulihkan hati kita untuk siap mendengar didikan dan melakukannya dengan rela dan sukacita. Didikan tidak selalu menyenangkan. Seringkali didikan selalu menyakitkan. Didikan Tuhan membuat kita sadar akan dosa kita, menelanjangi kemunafikan kita. Didikan Tuhan menampar kesombongan kita, merobek jiwa kita, dan menyayat hati kita. Apakah saudara siap menerima didikan? Didikan manusia terbatas untuk ukuran manusia, sedangkan didikan Tuhan lewat orang-orang yang dipilihnya adalah untuk kebaikan kita, menurut ukuran Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, doakanlah para pemimpin saudara, ayah, ibu rohani ataupun jasmani. Doakan orang-orang yang telah menginvestasikan doa dan air matanya, hidupnya untuk melihat pertumbuhan kita. Tidak ada sukacita lebih besar bagi para pemimpin rohani selain melihat anak-anaknya hidup dalam iman dan kebenaran. Memang tidak ada figur yang sempurna di bumi ini, namun kita bisa melihat buah karakter dan buah ilahi yang nampak dari kehidupan sehari-hari mereka. Banyak orang menjadi kepahitan dengan sebutan hamba Tuhan hanya karena melihat banyaknya pendeta-pendeta yang jatuh
dan diekspos di media massa. Hikmat, dengarkanlah hikmat dan didikan. Penyesalan akan selalu datang terakhir. Saat kita sudah jatuh dan terpuruk, janganlah terlambat. Jangan keraskan hati selama masih ada teguran Tuhan buat hidupmu. Jangan berjalan dalam hikmat manusia. Jangan mengikuti jalan-jalan orang fasik dan penjahat yang jauh dari kasih Tuhan. Jangan mencari hikmat dari penguasa kegelapan untuk memberi engkau jawaban atas permasalahanmu. Carilah Tuhan, carilah sumber hikmat itu. Carilah Yesus yang dapat memberikan kita hikmat baru dari surga. Dan jangan memberontak jika kita diperingatkannya lewat para hamba-hamba Tuhan, lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan menjagai kita dengan memberi kita keluarga jasmani, keluarga rohani, ayah dan ibu yang menjaga dan mendoakan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang telah mengajar kami betapa pentingnya hikmat Tuhan bagi kami. Berikanlah kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Berikanlah kami kerendahan hati untuk dapat menerima didikan dan teguran dari siapapun yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kami dan mengajar kami. Kami percaya ketika kami mau dididik dan kami mau mendengar nasihat orang lain, maka di sanalah kami akan mendapatkan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.